Dalam perang, Anda bisa terbunuh sekali, namun dalam politik bisa berkali-kali. Saya Arneta Zain, selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang Perang Suriah yang dimulai dengan pemberontakan damai melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad berubah menjadi perang sipil, yang dimana poin-poinnya itu perang konflik, level analisis, aktor yang terlibat, dan kepentingan nasional lalu diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang perang konflik. Jauh sebelum awal mula konflik Suriah dimulai, banyak orang Suriah yang mengeluh tentang tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas, kurangnya kebebasan politik, dan represi di bawah Presiden Bashar al-Assad yang menggantikan ayahnya Hafez pada tahun 2000. Seperti yang dilansir pada cnnindonesia.com, awal mula perang Suriah terjadi pada tahun Maret 2011. Demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh musim semi Arab atau disebut Arab Spring meletus di kota selatan Deraa. Awal mula perang Suriah terjadi setelah penggunaan kekuatan mematikan pemerintah untuk menghancurkan. Perbedaan pendapat tersebut segera memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden. Mereka juga menuntut kebebasan yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintah. Serangkaian peristiwa tersebut menandai kekhawatiran di dalam negeri Suriah, seperti penyiksaan terhadap warga sipil yang disinyalir melawan pemerintah tidak terelakkan. Bashar al-Assad, Presiden Suriah, berargumen bahwa tindakan aparat di bawah kepemimpinannya merupakan upaya untuk melindungi negara dari kekacauan yang disebabkan oleh para demonstran. Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, tindakan tersebut kemudian menjadi pencetus timbulnya perang sipil di Suriah. Di dalam argumennya menyebutkan hal tersebut sebagai security dilemma, yaitu suatu kondisi di mana penyelenggaraan yang digunakan untuk menghindari pelanggaran lain, sebaliknya malah menciptakan pelanggaran yang lebih kuat dan menjadi faktor untungnya sebuah negara. Selanjutnya kita akan masuk kepada level analisis. Level analisis yang digunakan saat ini yaitu level analisis stage atau negara, karena pemerintah di Suriah berusaha mempertahankan posisinya dalam keadaan status quo sebagai otoritas tertinggi di Suriah, sehingga mereka memiliki legalitas untuk memperkuat kekuasaannya melalui penguasaan militer negara. Namun, upaya tersebut malah semakin mengilhami penguatan gerakan di dalam masyarakat. Permasalahan dalam negeri Suriah semakin bertambah parah dengan kehadiran intervensi dari negara-negara asing yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Rusia. Di sini terbagi menjadi dua golongan. Rusia itu bersekutu dengan Iran dan Lebanon, memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Bashar al-Assad, sementara Amerika Serikat bergabung dengan Qatar, Arab Saudi, dan Turki yang mendukung oposisi. Kita akan masuk ke dalam aktor dan kepentingan. Campur tangan dari berbagai pihak terhadap konflik Suriah menjadi penanda bahwa realisme sejatinya masih mendominasi di dalam politik global. Berbagai pihak meletakkan kepentingannya di atas konflik, di mana hal ini sejalan dengan salah satu prinsip realisme yang ditulis oleh Morgenthau, bahwa politik internasional terjadi atas dasar konsep kepentingan yang didefinisikan dalam batasan power. Pada awalnya, negara-negara asing yang terlibat tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kepentingan mereka di dalam konflik Suriah ini. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan dari negara-negara tersebut mulai terungkap. Pembahasan pertama akan membahas tentang aktor. Aktor di sini pertama tentunya Presiden Suriah yaitu Bashar al-Assad. Sebagai presiden, taktik yang digunakan Bashar al-Assad adalah dengan mengintegrasikan kekuatan militer ke dalam sistem pemerintahannya. Dia juga memperkuat kekuasaannya dengan membangun jaringan-jaringan yang loyal dan memposisikan mereka dalam posisi-posisi tinggi dan strategis. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat al-Assad memiliki pemerintahan dan kekuasaan yang solid dan kuat. Al-Assad dilengkapi instrumen kelengkapan militer guna mempertahankan kekuasaannya. Dalam naungan kepimpinannya, al-Assad mengerahkan Syrian Arab Army atau disingkat dengan SAA. Assad juga mengumpulkan dan membangun dukungan dan bantuan dari berbagai negara sahabat. Bagi negara-negara yang dianggap berpotensi untuk memberikan dukungan dan bantuan, Bashar al-Assad berharap untuk membangun hubungannya lebih kuat dan memberi dukungan yang sangat tepat, berarti kepada pemerintah Suriah. Yang kedua, aktornya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat semula menyatakan bahwa tujuan dari keterlibatannya di dalam konflik Suriah adalah semata-mata untuk menghancurkan eksistensi ISIS. Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Presiden Assad bertanggung jawab atas semua kekejaman yang meluas serta mendukung oposisi dan pernah memberikan bantuan militer untuk memberantas moderat pemberontak. Setelah tujuan awalnya, sang negara adidaya juga bermaksud untuk melindungi sekutunya, yaitu Israel, dari serangan dua negara yang menjadi oposisinya dalam konflik Suriah, yakni Lebanon dan Irak yang ditunggangi oleh Hizbullah. Kedua negara tersebut dikhawatirkan akan membahayakan posisi Israel jika berhasil menduduki Suriah. Aktor ketiga adalah Rusia. Rusia yang menganggap kelangsungan hidup Presiden Assad penting untuk mempertahankan kepentingannya di Suriah. Seperti yang dilansir dalam cnnindonesia.com, Rusia mulai terlibat dalam konflik pada tahun 2015.
sebenarnya telah lama menjadi sekutu dari pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Hal ini terlihat dalam berbagai kesempatan seperti memberi dukungan diplomatik kepada Suriah di PBB. Alasan yang kuat menjadikan Rusia konsisten memberikan dukungan terhadap pemerintah dapat dilihat sejak tahun 1970-an, di mana pada tahun 1971 Uni Soviet atau sekarang disebut dengan Rusia dan Suriah mengadakan perjanjian di bawah rezim Hafez al-Assad agar mengizinkan Uni Soviet untuk membentuk pangkalan angkatan udara dan lautnya di Suriah. Hal itu tak lain agar dapat melindungi kekuatan dan mengamankan pengaruhnya di Timur Tengah. Rusia diketahui memiliki pangkalan udara yang penting di provinsi barat Latakia dan pangkalan angkatan laut di kota pelabuh Suriah di kota Tartus. Kita akan masuk pada kepentingan-kepentingan negara luar yang mengikuti perang Suriah ini. Yang pertama itu ada kepentingan ekonomi. Timur Tengah memiliki minyak dan gas sebagai sumber daya alam yang menjadi objek rebutan negara-negara besar di dunia. Kekayaan ini mendorong negara-negara asing untuk ikut campur memanfaatkannya. Tidak sedikit negara besar yang mengandalkan suplai migas dari negara-negara di Timur Tengah. Kebutuhan gas di negara-negara Eropa tergantung pada gas dari Rusia yang dianggap mahal bagi mereka. Dilansir dari CNN Indonesia, akhirnya pada tahun 2009, Qatar berencana membangun jalur pipa gas yang mampu menyuplai gas ke tanah Eropa. Ketika pembangunan ini berhasil, Eropa akan mendapatkan gas yang lebih murah dari Timur Tengah. Selain itu, pembangunan ini akan menjadi alat tawar mereka kepada Rusia dalam penentuan harga gas dari sana. Selain itu, Timur Tengah juga menjadi pasar subur untuk transaksi jual beli senjata. Banyak negara Timur Tengah yang terikat perjanjian jual beli senjata dengan Rusia. Suriah telah memiliki perjanjian jangka panjang dalam transaksi senjata dengan Rusia juga. Yang kedua adalah perebutan pengaruh. Timur Tengah adalah kawasan yang masih banyak dipengaruhi kekuatan luar. Kekuatan luar selalu membayang-bayangi negara-negara di Timur Tengah. Secara garis besar, Timur Tengah terbagi ke dalam dua kelompok besar yang saling berebut pengaruh. Hal ini juga membuat Timur Tengah dijadikan sebagai medan untuk proxy war kekuatan-kekuatan besar di dunia. Amerika Serikat selalu aktif berusaha membendung arus pengaruh Rusia dan Iran. Kekhawatiran Amerika Serikat adalah eksistensinya sebagai negara adidaya dunia akan terancam ketika ada negara yang terus-menerus berkembang, sedangkan paham mereka berbeda. Suriah sendiri menjadi ajang perebutan Iran dan Arab Saudi yang mulai bertikai dengan pemahaman Sunni Syiahnya. Usul internasionalisasi Mekkah dan Madinah dari Iran membuat geram Arab Saudi. Suriah tidak luput menjadi medan perebutan pengaruh keduanya. Jika salah satu keduanya menang, maka kekhawatiran dari pihak yang kalah adalah tersebarnya pengaruh dari pemenang pada ruang lingkup yang lebih luas. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya bahas beberapa menit lalu, yaitu saya mengambil kesimpulan bahwa saya bukan orang yang radikal dan belum pernah ke Suriah, tetapi sudah mengetahui konflik ini. Bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam perang Suriah sangat jelas mengusung hegemoni dan kepentingan nasional masing-masing. Hanya pendekatan dan metode mereka saja yang berbeda-beda. Konflik Suriah tidak berubah jika Suriah terus menjadi arena pertarungan antara dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara sama-sama memimpin dua blok berbeda di mana seiring berjalannya waktu, blok yang mereka pimpin semakin memperluas jurang pemisah antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, sehingga berbagai upaya perdamaian yang dilakukan tidak juga mencapai titik temu. Dukungan yang diberikan keduanya tidak hanya dalam bentuk sumbangan secara finansial. Lebih dari itu, Amerika Serikat dan Rusia juga memberikan pelatihan militer kepada masing-masing pihak yang didukungnya, di mana tindakan tersebut semakin memperparah kondisi dalam negeri Suriah. Realisme menyatakan bahwa di dalam kondisi hubungan internasional yang anarki, setiap pemimpin, apapun pandangan politiknya, selalu berusaha untuk mengontrol kekuatan negaranya dalam rangka bertahan di dalam lingkungan yang kompetitif. Hal ini sesuai dengan konteks anarki. Absennya suatu otoritas kedudukannya lebih tinggi dibanding negara dalam sistem internasional. Konsep anarki tersebut membuat Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara dengan kekuatan besar memiliki kebebasan lebih dalam mencampuri urusan negara lain dalam rangka melanggengkan hegemoni dan melindungi kepentingannya. Dengan demikian, kehadiran aktor-aktor luar dalam perang Suriah secara umum berambisi pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.